Selamat pagi, sahabat Kristiani, dimanapun Anda berada. Pagi ini saya nggak mau ngomong apa-apa, tapi saya senang bicara aja. Eh, saya mau mau cerita tentang dua pemimpin yang mempesona saya. Pemimpin yang mempesona saya di Alkitab itu pemimpin besar, yaitu Musa dan Yesus. Kedua pemimpin besar ini memiliki cara yang berbeda, dan dibutuhkan kedua cara itu, menurut saya dibutuhkan di dalam kepemimpinan sebagai kepala keluarga tentunya. Kalau itu mungkin ada di gereja ya saya nggak tahu ya. Tapi yang saya melihat adalah kepemimpinan Musa ini luar biasa ya. Oh iya, satu hal juga. Nah, kedua pemimpin ini, pemimpin besar ini yang melakukan hal-hal yang besar ini ada satu kesamaan, yaitu hubungan yang erat dengan Allah Bapa. Musa pun melakukan hal-hal yang besar itu karena dukungan kuasa Allah Bapa. Kita boleh melihat mulai dari awal ya, bagaimana Musa melakukan banyak mujizat, juga membelah Laut Merah dan ABCD lah banyak. Tapi semua itu kebesertaan Allah Bapa, dukungan Allah Bapa. Tapi saya tidak bicara tentang itu, saya bicara tentang metode. Waktu Musa memimpin bangsa Israel, ini terkenal ini. Oleh mertuanya, dia diajarin, kamu harus buat kepemimpinan sekian orang, kepemimpinan sekian orang, kepemimpinan sekian orang gitu. Karena orang yang dipimpin sama Musa itu ya mental itu orang bangsa besar tapi bermental budak ya, maaf. Karena memang selama di Mesir, dari nenek moyang mereka kan mereka udah diperlakukan sebagai budak. Padahal ini bangsa besar loh. Bangsa yang dipilih oleh Allah. Nah, ini yang saya kagum sama Musa. Bagaimana seorang Musa mau membawa bangsa ini dari karakter pemberontak ya, karakter yang pecundang, yang tidak punya harapan, yang hanya hidupnya itu hanya untuk ya nggak ada harapan apa-apa, karena mereka juga budak kan selama di sana. Tapi mereka makan, cukup makan gitu. Yang penting mereka hidup, makan, nah kayak gitu-gitu. Nah, Musa yang tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa besar gitu kan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dia harus membawa mereka ini ke satu tempat yang dijanjikan oleh Allah. Dijanjikan oleh Allah. Dan memahami orang-orang seperti ini susah gitu, sulit banget.
Sulit banget gimana gitu. Semua serba diatur. Semua serba detail gitu kan. Karena kalau nggak diatur ya mereka nggak bisa ngatur diri sendiri gitu kan. Namanya juga orang yang melakukan karena disuruh, orang melakukan mereka ya itu. Jadi bangsa Israel budak ya begitu ya. Kan ada juga kalau dulu budak kata sebenarnya itu terlalu kasar sih. Kalau sekarang ini bisa aja dibilang itu karyawan lah atau maksudnya yang hidup, maaf ya, maksud saya yang melakukan pekerjaannya itu karena diatur, itu maksudnya apa sih yang cocok di zaman sekarang ini ngomong itu ya. Pokoknya orang itu tidak bisa bekerja melakukan apa-apa kalau nggak diatur gitu. Nah itulah yang Musa hadapin gitu. Jadi karena banyaknya masalah gitu yang dia harus tanganin, karena nggak ada yang bisa menangani diri sendiri, nggak berdewasa, nggak ada yang dewasa dalam hal apa perilaku atau yang lain-lain. Jadi siapa namanya mertuanya si Musa itu, lupa saya siapa itu, Jericho siapa lupa saya. Karena dilihat nggak ada lagi waktunya Musa untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dibuatlah, Musa, kamu buat aja kepemimpinan segini segini segini. Nah, hingga pada memang karakter susah diubahkan ya. Sekali, nah ini bangsa besar, terus tempat yang Tuhan janjikan itu kan tempat yang luar biasa itu. Kalau menurut peta di zaman ini kan semua orang bisa lihat. Itu bukan jarak tempuh yang harus dilalui selama 40 tahun sebenarnya. Tapi kan bangsa besar ini nggak mungkin masuk ke satu tempat perjanjian, ke satu daerah yang sudah dijanjikan Allah, satu daerah yang mulia lah ya, karena itu kan tempat yang Tuhan janjikan, berarti di sana tempat luar biasa. Nggak mungkin lah dibawa orang yang karakter seperti itu dibawa ke daerah itu kan. Ini terus coba hingga keturunan pertama gak ada yang sampai kan. Ya saya, menurut pengetahuan saya sih, orang-orang, jadi yang ini yang nyampe, yang diterusin sama Joshua ini, sepertinya ini adalah generasi yang sudah lahir di selama perjalanan. Kurang tahu tak pasti juga. Cuman memang biasanya satu tempat yang mulia, yang bagus itu ya harus masuk ke situ dengan karakter yang mulia, sifat yang mulia, seperti itu. Jadi itulah yang dihadapi Musa, memiliki kepemimpinan yang ketat gitu. Jadi kalau ada istilah sekarang mungkin apa ya ya nggak tahu deh kalau di itu. Nah ini sebagai kepala keluarga kan kita sering lakukan ini kan, dan memang kita harus lakukan ini kepada anak-anak kecil gitu kan. Anak kita yang masih kecil, kita harus detail ngatur gitu, membiasakan mereka untuk disiplin, membiasakan mereka untuk melakukan apapun itu. Semakin kita orang tua semakin baik mengatur mereka secara teratur, maka anak-anak akan semakin bagus ya. Saya bukan tipe orang yang bisa teratur di situ, yang bisa detail. Ya termasuk lah, bukan termasuk orang yang seperti itu. Itulah Musa. Jadi banyak kemarahan nggak? Ya banyak. Banyak benturan nggak? Banyak. Karena
mengatur orang yang nggak teratur kan masalah itu. Mengatur orang yang tidak punya karakter, yang mengatur orang yang tidak punya sikap yang hormat, yang baik, itu masalah. Susah banget ngatur orang seperti itu. Iya kan? Nah, jadi itulah tugas kita waktu anak-anak kita kecil. Nah, semakin remaja, semakin diberikan kelonggaran. Ya, mungkin di zaman Yosua lah ya. Zaman Yosua kan udah nggak seketat itu. Semakin memberikan satu ruang untuk mereka dewasa. Nah, yang luar biasa itu adalah kenapa itu menjadi luar biasa? Karena ada kepemimpinan Yesus. Kesinambungan yang luar biasa. Jadi bangsa Israel yang tadinya sudah lumayan teratur lah, sudah teratur istilahnya, udah ada aturan lah. Kalau sudah ada aturan berarti udah teratur. Yang nggak teratur itu berarti pelanggar aturan gitu kan. Jadi udah ada aturan zaman Musa semua, terus sampai ke zaman Nabi. Artinya semua ini udah manusia yang teratur toh, sudah tahu aturan. Kalau pelanggar aturan zaman sekarang juga banyak pelanggar aturan. Sudah dibuat nggak boleh masuk jalur busway, masuk. Sudah dibuat, ya kan, kita semua lakukan itu mungkin. Ya tapi itu adalah yang melanggar, nggak boleh. Nah, tapi apakah kita sekarang ini bangsa yang teratur? Ya bangsa yang teratur. Kita sudah ada aturan. Bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang teratur. Kalau yang nggak teratur itu berarti pelanggar peraturan. Nah, udah beda ya. Jadi zaman Israel dulu itu bukan nggak ada aturan. Sebelum Musa, sebelum turun titah 10 titah kan dan lain-lain, mereka itu manusia yang nggak teratur, nggak ada aturan. Mereka nggak tahu. Sedih banget. Mereka mau lakukan ini takut, ya nggak ngerti mana yang salah mana yang benar. Nah, zaman Yesus ini adalah menurut saya adalah cara yang mendewasakan. Jadi di zaman Yesus itu adalah zaman mendewasakan. Nah, di sini mungkin cara kita bisa buat untuk cara kita mendidik anak-anak kita yang sudah mulai dewasa ya, remaja, dewasa, kuliah, single, atau bahkan yang sudah menikah. Ini kita lakukan dengan cara Yesus. Jadi cara Yesus itu berbalik, tidak ada aturan di situ. Tidak ada aturan, semua pilihan. Nah, ini bedanya. Itu bedanya. Jadi bedanya orang-orang yang tidak teratur ini ya diatur gitu loh. Tapi kalau orang yang sudah teratur, ini gak perlu diatur lagi. Dia ini hanya perlu melihat satu contohan. Kepemimpinan Yesus itu adalah memberi contohan. Karena dia tahu bangsa Israel yang dipilih Allah Bapa ini sudah punya aturan. Kalau kamu nggak teratur itu karena masalah kamu gitu, masalah hati kamu. Yesus tidak lagi melakukan hal yang sama seperti yang Musa lakukan. Alkitab ya sering mengajarkan kan, Paulus, kamu harus makan makanan yang keras katanya. Cara Musa bisa nggak? Dengan cara Musa itu yang detail bisa nggak orang dewasa? Nggak bisa. Orang yang diatur secara detail nggak akan pernah dewasa. Terus cara siapa yang buat dewasa? Cara Yesus. Nah, ini orang yang sudah teratur ini, anak-anak yang kecilnya sudah teratur. Ketika besarnya,
dikasih contohan, dikasih teladan, mereka ini dan dikasih memilih. Ini yang baik seperti yang ini yang kita lakukan, yang tidak baik kita nggak lakukan. Kamu mau memilih anak seperti itu. Itulah cara Yesus. Karena itu Yesus selalu ada di depan. Seperti iklan Yamaha. Yamaha selalu ada terdepan. Jadi Yamaha itu contohin Yesus sebenarnya itu. Mencontohin cara Yesus. Karena Yesus selalu ada di depan. Dia memimpin orang-orang yang sudah teratur gitu, yang sudah paham dengan aturan. Dia nggak mengatur lagi, orang udah tahu aturan, udah punya aturan, ngapain harus diatur, kan seperti itu kira-kiranya. Jadi Yesus itu selalu di depan. Makanya murid-muridnya itu kelimpungan kan. Mana Yesus ini? Mana guru? Oh, kayaknya udah pergi dia ke sana doa. Ayo lihat ke sana gitu. Ari semua cari kemana Yesus. Karena Yesus ada di depan. Inilah hidup yang aku mau inilah cara hidup yang kalian harus contohi. Itu cara Yesus. Kalau Musa enggak. Nah dia ada di kursi kekuasaan kan. Karena dia punya power. Untuk anak kecil kan kita harus punya power kan. Kalau sama anak kecil, kalau orang tua kalah sama anak kecil ada masalah. Orang tua harus punya power kepada anak kecil. Tapi kalau udah gede pakai power ya dilawan. Orang tua yang suka keras, yang masih pakai power kepada orang yang sudah dewasa, sudah remaja ya akan dihantam balik kan, karena lebih kuat dia jadinya. Jadi tapi kepada kecil seperti Musa, dia duduk di kursi kepemimpinan. Kamu ini, kamu ini, kamu ini. Ya maksudnya bangsa Israel dewasa kanak-kanak dalam hal apa? Kanak-kanak dalam hal aturan, bukan dalam umur gitu ya. Jadi mereka sebenarnya sekalipun udah tua, semuanya itu seperti anak kecil gitu. Karena nggak tahu aturan, belum tahu aturan kan. Jadi ini yang terjadi. Nah, Yesus ini luar biasa. Dia Dia tidak lagi memperlakukan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah ini sebagai bangsa yang masih seperti berkarakter budak, tidak lagi. Dia tahu bangsa Israel di zaman dia itu sudah bangsa teratur, bangsa terhormat. Karena itu dia hanya perlu kasih teladan aja. Makanya yang dibimbing Yesus itu yang dewasa ya dewasa. Yang dewasa ya bertumbuh luar biasa. Yang tidak dewasa ya mau diapain pun ya namanya orang itu ya seperti itu. Kan kita bisa lihat lah ya, kalau murid Yesus dari semua itu, kalau saya lihat ya, yang menonjol itu, yang dewasa itu ya Petrus, Yohanes, Lukas ya. Yang dua inilah yang menonjol. Yohanes itu bukan Yohanes Pembaptis ya. Beda, Yohanes Pembaptis sudah mati semenjak belum ada sewaktu Yesus saja Yohanes Pembaptis kan udah dipenggal lehernya. Jadi Yohanes yang nulis Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes itu 3 Yohanes itu murid Yesus. Yakobus. Nah, jadi kepemimpinan Yesus ini adalah kepemimpinan yang menumbuhkan atau memimpin orang-orang yang dewasa gitulah. Yang dewasa dalam hal yang Yesus percaya, yang dipilihnya itu ya dewasa dalam hal usia dan ini pemikiran lah kali ya. Iyalah seperti itu. Jadi apa yang dilakukan
Yesus tidak pernah membuat kata kayak perintah-perintah kepada murid-muridnya, tidak. Nyuruh pernah, itu pun setelah dewasa kan, dia pernah suruh murid-muridnya pergi berdua-dua. Udah kamu coba dulu di training, benar, udah diarahin, dikasih contohan terus di training. Kamu pergi berdua-dua katanya. Itu waktu pertama sekali Yesus menyuruh murid-muridnya menginjil ya kan ya, menginjil kali ya, pergi berdua-dua, training. Nah itu juga cara dewasa kan. Jadi kedua cara ini adalah cara Musa dan Yesus, dua cara yang bertitik tolak, metode yang berbeda. Tetapi dua metode ini dibutuhkan dalam satu dalam kepemimpinan anak lah. Kalau saya bilang gereja nanti seolah-olah saya pemimpin gereja kan. Sekalipun sebenarnya di gereja dibutuhkan ini gitu kan. Karena orang-orang kalau toh harus diatur makan, wah, saya agak geli juga kadang mendengar udah doa udah doa kau, udah doa boleh. Aduh, dalam hati saya baca Alkitab disuruh dia, ada itu. Nah, tapi ya saya nggak mau bicara di itulah secara gereja lah, nggak enak nanti. tapi berhubungan berat itu. Gimana orang mau dewasa, orang yang dituntut hanya untuk kuat time satu dulu deh. Dan itu terus yang diatur secara detail, orang nggak berkembang gitu kan. Ya saya nggak mau masuk ke situ dah. Karena ada juga yang gereja-gereja yang seperti itu. Ada juga gereja yang kebablasan itu nggak diatur tapi dikasih kebebasan gitu. Mau siapa kek gitu dikasih kebebasan. Padahal sebenarnya keduanya itu penting. Katakanlah orang yang baru dibaptis gitu kan, perlu nggak diatur? Perlu. Wah, perlu banget. Kita nggak tahu apa-apa ya kita harus diatur kan. Kita semua lakukan itu. Waktu kita dibaptis detail, kita udah di setiap hari ya. Kalau dulu zaman saya itu sih 3 bulan ya, 100 hari pertama secara detail. Setelah itu saya ya memang saya dapat pembimbing yang luar biasa lah ya, yang awesome, bapak semangat sendiri. Setelah itu zaman itu dia udah menerapkan kedewasaan sih. Nah tapi saya nggak mau masuk di area gereja lah. Cuman ada ajaran yang tidak diatur tapi dikasih ada kebablasan juga, nggak ya gitu aja, nggak diatur terus nggak ada yang kasih contohan. Nah itulah yang yang nggak tahu seperti itu. Saya merasa orang-orang, nah Tuhan akan suatu saat kasih oke lah. Jadi yang kita ini, saya hanya bicara sebagai orang tua aja. Jadi ini penting sebenarnya bagi kita orang tua. Jadi anak kecil kita ini kalau masih kecil kita harus atur. Kita harus buat seperti Musa. Kita harus detail. Kita harus benar-benar memakai power kita semua untuk membuat mereka teratur. Harus. Memang di zaman orang tua zaman sekarang sih masalah itu. Katanya itu kekerasan lah, inilah. Ya kan gak harus mukul kan. Untuk keras itu kan gak harus mukul. Banyak cara lah. Ada yang disiplinnya apalah gitu kan. Emang kalau cara orang tua saya dulu gampang. Tinggal mukul aja selesai kan. Dan benar kita takut. Tapi bukan hormat, takut. Kita patuh bukan karena hormat, tapi kita patuh karena takut. Gak bagus juga. Tapi zaman sekarang anak-anak itu harus teratur, harus menghormati aturan, harus menghormati orang yang buat aturan, kan seperti itu kan. Jadi ketika anak-anak itu sudah menghormati kita yang membuat aturan, suatu saat kita tidak mengatur mereka pun
mereka akan lihat apa yang kita lakukan gitu. Mereka akan lihat apa yang kita lakukan. Nah, ada masalah nggak dengan kepemimpinan Yesus? Ada lah, banyak. Kepemimpinan Yesus kalau orangnya nggak jelas, nggak tahu dirinya sendiri pun nggak punya karakter seperti apa, nggak memiliki satu karakter ya. Ya anak-anak juga bingung gitu kan. Apa yang mau saya contoh ya? Apa yang mau saya, kadang mungkin dia nggak sadar kan, lagi terima telepon. Ya, oke Pak, saya sudah di jalan katanya. Padahal dia masih di rumah. Terus anaknya bilang, lah, udah di jalan tapi kok masih di rumah. Kan gitu kan. Bingung dia. Bingung dia anaknya. Ya kadang kita seperti orang tua, orang tua itu masalah kita kalau kita pakai kepemimpinan cara Yesus. Karena itu kepemimpinan cara Yesus itu harus jelas. Yesus jelas. Yesus tidak melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Ya, tadi itu kan sudah diceritakan bahwa Yesus itu punya sifat Allah, kebenaran. Dia hanya melakukan semua yang benar. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi murid-muridnya semuanya bisa tahu kerjaan Yesus itu mah gampang didikte. Gampang didikte pekerjaan Yesus. Memang kita harus gampang didikte anak-anak. Apa sih? Bukan didikte, dikenalin, maaf. Yesus itu mah gampang dikenalin. Gampang banget dikenal. Maaf ya, bukan didikte, dikenal. Karena kerjaan Yesus cuma itu. Berdoa, mengajar orang kebenaran, mengasihi orang, melihat orang sakit. Nah, kemana-mana pun itu aja kerjaan Yesus. Ada nggak kerjaan Yesus dari luar daripada itu yang tersembunyi? Nggak ada. Yesus kan terang. Terang itu maksudnya semua yang ada di dalam Yesus itu kan semua orang bisa lihat, itu maksudnya. Jadilah terang dunia. Maksudnya itu ya semua dunia harus bisa melihat kamu siapa gitu. Jangan ada yang tersembunyi di hatimu. Ada kamu berkata ini tapi dalam hatimu ada sesuatu yang tidak baik. Nah itu. Jadilah terang dunia. Ya gimana kau mau nerangi dunia? Nggak bisa. Tapi dunia harus bisa melihat kamu siapa gitu. Diri kamu itu harus terang benderang. Harus apa yang dilihat orang itulah dirimu gitu. Itulah Yesus. Apa yang kita lihat dari Yesus ya itulah dia. Mengajar orang, mengasihi orang, berdoa, pokoknya itulah dia. Nah itulah yang sebenarnya kita harus terjadi di hadapan anak-anak. Anak-anak harus bisa mengenali kita. Anak-anak harus bisa mengenali kita agar dia bisa mencontohi. Ya, kita jangan biarkan anak-anak melihat terang di dunia sana. Kalau itu bagus juga, karena kalau kebanyakan banyak anak-anak nih terang nggak dilihat di rumahnya, tapi terang itu dilihat dari temannya atau dari yang lain gitu kan, karena lah ada banyak ya, makanya ada statement sekarang ada, kalau saya dengar itu saya diam aja. Orang bilang apa? Oh yang penting mereka berteman dengan orang-orang gereja katanya. Mereka pasti menjadi murid Yesus, pengikut Yesus. Ya benar. Tapi terang itu dia dapat di luar sana. Harusnya terang itu didapat dari orang tuanya toh. Dari rumah. Jadi yang di luar sana hanya menambahin aja. Makan intinya itu kan harus di rumah sebenarnya. Jadi kepemimpinan Yesus sama Musa ini harus dipadu ini. Kalau untuk jadi orang tua harus dipadu. Kita nggak boleh memberi kebebasan kepada anak kecil. Nanti kebablasan.
nanti kebablasan. Anak kecil harus diatur dulu, harus teratur dulu. Di usia masa kecilnya itu mereka harus orang yang patuh, orang yang teratur. Ya tidak mudah, yang penting kita paham dulu gitu loh. Apakah kalau saya bicara seperti ini anak-anak udah 100% seperti itu? Ya enggak lah, namanya manusia. Mereka kan bergaul dengan banyak orang juga di luar sana. Mereka nonton TV, nonton YouTube. Tapi kan kita sudah punya satu pandangan gitu loh. Yang kalau anak-anak tidak ada di situ ya kita arahkan lagi. Dan pada saatnya ketika udah dewasa, nah sebenarnya Yesus luar biasa. Yesus memberikan kepada pengikutnya beberapa pilihan hubungan. Zaman Yesus, kalau zaman dulu, zaman Musa, ada hamba Tuhan gitu kan. Hamba dengan Tuhan, itu ibarat seperti Tuhan dengan pengikutnya kan. Zaman Yesus sudah nggak ada itu. Zaman Yesus yang kita dikasih pilihan saudara kan, karena dia kan saudara sebelum kita. Yang kedua pengantin pria wanita. Yang ketiga ini Yohanes gembala yang baik, termasuk nggak di sini ya? Kayaknya ini lain hal deh. Yang ini bukan hubungan. Yang ketiga satu lagi adalah sahabat. Iya. Jadi zaman Yesus itu Tuhan dan hamba berlalu nggak ya? Kayaknya enggak ya. Kayaknya dia nggak mau diperlakukan seperti itu maksudnya. Ya dia tetap Tuhan, Yesus tetap Tuhan. Cuman Yesus tidak tidak mengajarkan kita memperlakukan dia seperti itu gitu. Tapi dia membuka ruang bagi kita untuk menjadi seperti pasangan, pengantin, pria wanita, kayak gitu, hubungan itu, dan juga sebagai saudara. Tapi yang paling dia harapkan adalah hubungan kita dengan dia itu hubungan sebagai sahabat gitu kan. Jadi itulah kedewasaan yang Yesus ajarkan. Ketika kita bisa memperlakukan anak-anak kita sebagai friend, ya nggak usah sebagai sahabat dulu lah, sebagai friend aja udah luar biasa dong, ya kan? Friend, apalagi kalau bisa sebagai sahabat, artinya bisa memiliki satu hubungan yang saling merindu. Wah, saya pernah punya sahabat. Ini setelah sekarang saya baru melihat nilai-nilai itu luar biasa setelah dia nggak ada. Jadi dulu kalau dia menikah, saya ketemu dia ke rumahnya, dia akan pergi ninggalin rumahnya, kita akan pergi nonton. Itu yang kenangan. Sampai dia meninggal kita punya hubungan yang bagus. Itu sahabat. Dia tanya ketika kita ada masalah, dia tanya, kamu gimana, kamu fine gitu. Wah itu betul. Saya paham namanya saya paham di beberapa fase hubungan ini, hubungan suami istri kan. Hubungan suami istri kan lucu nih. Ya Tuhan juga Tuhan juga inginkan kita ada di hubungan itu. Suami istri ada ikatan gitu. Ribut pun ya tetap harus harus ingat ikatan gitu. Jadi ada kayak gitu juga dalam Tuhan. Mungkin kita kadang mood kita kurang bagus nih, tapi lu jangan lupa, lu dengan saya ada ikatan gitu. Kita nggak boleh sembarang ninggalin Tuhan. Karena ada seperti itulah, kayak gitu suami istri kan. Karena kita saling ikatan, ada di dalam satu ikatan. Ikatan kasih. Mungkin saat ikrar ikatan itu biasanya waktu ada di baptisan ya. Jadi ada juga brother kita, hey bro. Yesus juga membuka peluang itu untuk kita anggap dia sebagai brother. Nah jadi inilah dua kepemimpinan yang sebenarnya harus terjadi, yang harus ada di dalam harus dipelajarin banyak kita orang tua memperlakukan anak-anak kita. Kita harus melakukan
cara Musa, dan kemudian kita harus hidup dalam kepemimpinan cara Yesus, memberikan teladan. Yesus itu yang luar biasa adalah makanya dibilang janji Yesus itu pasti katanya. Tahu kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut Yesus itu nggak ada yang tidak benar. Apa yang keluar dari mulut Yesus itu semua kebenaran. Nggak ada keluar dari mulut Yesus kebohongan. Nggak ada keluar dari mulut Yesus dusta. Nggak ada keluar dari mulut Yesus caci maki. Nggak ada keluar dari mulut Yesus apa lagi? Ya itulah. Jadi sebenarnya yang pasti, kenapa dibilang janji Yesus itu pasti? Janji itu kan keluar dari mulut. Karena setiap hal yang dikatakan Yesus itu kebenaran. Tidak ada pernah dia melakukan apapun. Sampai di kayu salib itu sebenarnya dia kan ikatan daripada apa yang dia ajarkan. Menutup semua daripada ajaran dia. Seperti itu. Jadi ya itulah, saya suka ngomong masalahnya. YouTube saya nggak ditonton nggak apa-apa. Daripada saya ngomong dengan banyak orang ya kan. Ya kalau mereka nggak dengar, ya kalau mereka dengar. Tapi kalau di sini didengar nggak dengar, ada satu penonton yang setia. Saya sendiri. Saya suka nonton YouTube yang saya buat. Saya nonton berulang-ulang. Jadi kalau ada di situ view-nya ada berapa gitu, ya mungkin saya kalau ada view-nya maksudnya yang nonton 10 orang, itu yang nonton itu 4 orang atau 5 orang itu saya. Saya suka ini, nanti kalau udah setelah ini saya nonton, saya bisa kadang ketawa juga, lucu juga. Jadi kayak gitulah sahabat Kristiani. Nah, mari kita belajar menjadi orang tua, memiliki kepemimpinan di dua metode Musa dan metode Yesus. Saya merasa di akhir hidup kita, di masa tua kita akan bahagia. Kenapa? Karena anak-anak kita menjadi sahabat-sahabat kita. Anak-anak kita menjadi teman-teman kita. Mereka akan menjadi teman kita main, teman kita ngobrol, teman kita ketawa. Dan itulah yang membuat kita bahagia. Kalaupun tidak ada teman di luar rumah kita yang mau menjadi berteman sama kita, setidaknya anak-anak kita sudah punya teman, yaitu anak-anak kita, menantu kita, cucu kita. Ya seperti itu aja sih yang menurut saya mau sampaikan buat kita semua. I love you, sahabat Kristiani. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anda semua adalah jempol. Anda semua orang yang hebat. Thank you.